Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas doa teman-teman. Hari ini saya sudah bisa mengajar kembali. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi kita Muhammad SAW. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, marilah kita buka kuliah ini dengan bersama-sama ucapan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Oke, saya persilahkan kepada Radifan untuk presentasi makalah pada hari ini. Silakan Radifan. Askia sudah bisa menampilkan PPT-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama-tama, terima kasih kepada Ibu Siti Mutmainah yang telah senantiasa hadir, turut serta dalam membimbing kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai presenter akan mendiskusikan terkait materi yang saya angkat atau yang saya dapat mengenai tentang Islam dan perempuan. Nah, sebelum memasuki pada zaman sekarang, kita akan terlebih dahulu membahas nasib perempuan di zaman pra-Islam atau zaman sebelumnya Islam sempurna gitu. Yang pertama, sebelum datangnya Islam, terdapat sekian banyak peradaban besar seperti Yunani, Romawi, India, dan Cina. Masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikiran-pemikiran finansialnya, filsafatnya, tidak banyak membicarakan perempuan di kalangan elit. Para perempuan ditempatkan atau disekap dalam istana di kalangan bawah. Nasib mereka sangat menyedihkan sampai abad ke-6 Masehi. Terus kemudian pada zaman pra-Islam juga, peradaban Hindu dan Cina tidak lebih baik dari peradaban Yunani dan Romawi. Hak hidup seseorang perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya. Istri harus dibakar hidup-hidup saat mayat suaminya dibakar sampai abad ke-17 Masehi. Next. Nah, dalam agama Yunani, martabat perempuan sama dengan pembantu. Ayah berhak menjual anak perempuan kalau ia tidak mempunyai saudara laki-laki. Di semenanjung Arabia juga terdapat kebudayaan atau yang disebut jahiliyah. Jadi pada masa di Arab Saudi dulu ada yang namanya zaman jahiliyah, bahwa seorang bapak akan merasa malu bila istrinya melahirkan bayi seorang perempuan, sehingga terdapat kebiasaan yaitu mengubur bayi perempuannya. Jadi pada masa itu ketika lahir anak seorang perempuan, seorang bapak akan merasa malu di zaman jahiliyah itu, karena dianggapnya memiliki anak perempuan itu nantinya tidak bisa diajak berperang dan fisiknya lemah dan sebagainya. Gitu untuk menurut orang-orang jahiliyah. Next. Perempuan dalam Islam. Di dalam Islam perempuan sangatlah dijaga, berbeda dengan laki-laki.
perempuan dari ujung rambut sampai ujung kakinya semuanya berharga. Makanya Islam sangat menjaga perempuan. Ya, syariat Islam bukan membatasi perempuan, tetapi menjaga perempuan. Hal ini sudah diatur di dalam Selanjutnya gimana? Sepertinya Dipa gangguan sinyal, Bu. Radifan? Radifan suaranya nggak kedengeran? cek. Mohon maaf Ibu, duh sinyalnya. Ya baik, saya lanjutkan. Sudah bisa terdengar? Halo, cek. Sudah bisa terdengar? Halo? Masih kresek-kresek sih. Masih kresek-kresek. Konsep Islam tentang perempuan. Pemulihan Islam terhadap perempuan. Kesamaan kedudukan perempuan dengan laki-laki. Jadi perempuan dengan laki-laki adalah sama manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sempurna yang masing-masing memiliki potensi menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala dengan tugas memakmurkan bumi. Dalam hal ini menerima beban taklif atau melaksanakan hukum dan balasannya kelak di akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harik. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka adalah azab jahanam, dan bagi mereka azab neraka yang membakar-bakar. Quran Surat Al-Buruj ayat 10. Perbedaan perempuan dengan laki-laki. Di dalam hal aurat, Islam mewajibkan perempuan menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Sementara aurat laki-laki hanya pusar sampai lutut. Pembagian warisan laki-laki dan perempuan yaitu 2:1. Terus kemudian laki-laki sebagai pemimpin keluarga wajib menafkahi istri dan keluarganya. Next. Kemudian ada yang namanya hak-hak perempuan. Quraisy Shihab menyebutkan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut Islam, yakni hak politik,
hak bekerja atau mempunyai profesi, dan hak belajar. Kemudian Muhammad Usman Al-Hursi menambahkan hak sipil dan hak berpendapat dan juga hak pengajuan cerai. Kemudian perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama pekerjaan itu dilakukan dalam suasana terhormat dan juga tidak melanggar ajaran Islam. Apabila sudah menikah, maka harus mendapat izin dulu terlebih dahulu dari suaminya untuk mengurus rumah tangga sekaligus pekerjaan nanti. Next. Next. Menyikapi ayat dan hadis misoginis. Dalam tafsir dan hadis yang dipandang merendahkan dan meremehkan perempuan disebut misogini. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagiaan mereka atau laki-laki atas kebahagiaan yang lain atau wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafsir ini ditafsirkan oleh banyak musafir sebagai laki-laki harus memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan dengan segala bidang, dan perempuan dianggap tidak berhak untuk memimpin. Sulaiman 2004. Next, selanjutnya. Kemudian ada juga di dalam hadis Bukhari, Ahmad dan Nasai yang berbunyi, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada kaum perempuan. Ya, terkadang hadis tersebut disampaikan tanpa menyebutkan konteks munculnya, yakni ketika itu Rasulullah SAW mengetahui bahwa masyarakat Persia mengangkat putri Kisra sebagai penguasa mereka. Kemudian ada lagi di dalam hadis Bukhari, perempuan menghadap dalam bentuk setan dan membelakangi dalam bentuk setan. Jika salah seorang dari kaum melihat perempuan, maka hendaklah ia kemudian berkumpul dengan keluarganya. Sesungguhnya yang demikian itu dapat tersebut adalah pada saat itu Nabi SAW melihat seorang perempuan yang sangat menarik. Nabi kemudian kembali ke rumah berkumpul dengan salah seorang istrinya, yaitu Zainab. Ketika Nabi SAW bertemu dengan para sahabatnya, Nabi bersabda hadis tersebut. Next. Sejarah dan ragam feminisme. Feminisme berasal dari bahasa Latin, femina atau berarti perempuan. Menurut Kamus Bahasa Inggris, Webster Dictionary, kata feminim atau feminisme diartikan sebagai sebuah doktrin atau gerakan yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Kemudian menurut Kamla Basin dan Nighat Said Khan, dua orang feminis dari Asia Selatan, feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun lelaki untuk mengubah keadaan tersebut. Karena dari 1995. Next.
3 ciri feminisme. Yang pertama, menyadari adanya ketidakadilan gender di masyarakat maupun keluarga. Terus yang kedua, memaknai gender bukan sebagai sifat kodrati, melainkan sebagai hasil proses sosialisasi. Kemudian memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Next. Sejarah singkat feminisme. Gerakan feminisme muncul di Barat. Sejak zaman dahulu, awal abad modern, perempuan disamakan dengan budak dan anak-anak dianggap lemah fisik maupun akal. Abad pertengahan, nasib perempuan di Eropa tetap sangat memprihatinkan. Bahkan sampai tahun 1805, perundang-undangan Inggris mengakui hak suami untuk menjual istrinya. Kemudian kata feminisme diperkenalkan pertama kali oleh aktivis sosial utopis Charles Fourier pada tahun 1837, yakni feminisme mulai timbul pada abad ke-18 di Eropa, tepatnya di Prancis. Next. Dengan demikian, di Eropa berkembang gerakan menaikkan derajat kaum perempuan setelah revolusi sosial dan politik yang dihasilkan. Perhatian terhadap hak kaum perempuan mulai muncul atau munculan. Menurut Murtado Mutahari, hal yang mendorong munculnya feminisme adalah kepentingan kapitalis, yaitu seperti contoh para pemilik pabrik lebih menyuruh tenaga kerja perempuan daripada laki-laki sebab lebih murah dan tidak banyak protes. Next. Ragam feminisme atau macam-macam feminisme. Yang pertama, feminisme liberal. Aliran feminisme yang menuntut agar perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki dan kebebasan untuk menentukan nasibnya. Yang kedua, feminisme merkis. Aliran yang berpendapat bahwa sumber ketertindasan perempuan adalah sistem produksi dalam keluarga, di mana laki-laki bekerja dan menghasilkan uang, sedangkan perempuan hanya bekerja di sektor rumah tangga dan tidak mendapatkan uang. Yang ketiga, feminisme radikal. Aliran feminisme yang berpandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat fisik perempuan lemah di hadapan laki-laki. Kemudian, pandangan Islam terhadap feminisme. Dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan kedudukan dan hak perempuan dengan laki-laki adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahkan kodrat kemanusiaan. Keadilan tidak harus bermakna persamaan, bahkan harus berbeda jika kondisi dan fungsi objeknya berbeda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kondisi fisik, biologis, dan psikologis yang berbeda. Perbedaan ini kemudian menimbulkan fungsi yang berbeda juga dari mereka masing-masing. Terkait tugas dan peran perempuan dalam rumah tangga yang lebih banyak berada di rumah, sebaiknya tidak dipandang dari sisi kesetaraan gender. Persoalan ini lebih tepat dipandang dari sisi tahu memberikan tugas dan perbedaan pada suami dan istri karena adanya maksud tertentu. Next. Islam tidak memandang peran seorang sebagai penentu kualitas kehidupan. Sejarah Islam menunjukkan banyak perempuan yang berkeluarga mendapatkan kesempatan terlibat dan berprestasi di sektor publik. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabat. Was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu.
lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi lelaki ada bagian dari apa yang mereka peroleh atau yang mereka usahakan, dan bagi perempuan juga ada bagian dan apa yang mereka peroleh. Bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha segala sesuatu. Next. Kritik faktual terhadap feminisme. Terlepas dari pro dan kontra, gerakan feminisme diakui atau diakui telah banyak membawa perubahan positif pada kondisi perempuan. Namun, di balik kemajuan ini muncul berbagai sisi negatif yang ditimbulkan. Berbagai eksperimen membuktikan bahwa pria dan perempuan sama mengalami kegagalan, seperti ketika pada tahun 1997 pemerintah Inggris memberlakukan pendekatan tanpa memandang jenis kelamin dalam merekrut tentaranya dan memberlakukan ujian fisik yang sama kepada kader atau kadet pria dan perempuan, maka yang terjadi adalah tingkah cedera yang tinggi di kalangan kadet perempuan. Next. Oleh karena itu, feminisme bukanlah pilihan yang bijak dan benar untuk memajukan dan mengangkat martabat perempuan. Di samping itu, kita sebagai umat Islam harus mengambil sisi positif dari feminisme tersebut. Islam adalah agama yang sempurna, yang di dalamnya terdapat konsep untuk utuh tentang perempuan. Menjadi tugas yang penting bagi umat Islam untuk memahami konsep dan menerapkan dan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Dengan demikian, umat Islam tidak perlu melirik ideologi lain guna memecahkan masalah perempuan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kalau selalu benar namanya bohong bercanda. Ya, terima kasih. Barangkali hanya ini yang dapat saya sampaikan. Silakan apabila ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih Radivan sudah presentasi. Saya mengundang kepada teman-teman semua, kalau ada pertanyaan saya persilakan. Silakan. Radivan izin bertanya. Silakan. Menurut ini minta pendapat dari Radivan. Menurut Radivan tuh kesetaraan gender di Indonesia ini udah cukup baik belum sih? Atau masih kurang? Begitu aja Radivan. Oke, terima kasih banyak Ine. Baik, langsung saja ya saya tanggapi dari pertanyaan saudara Ine. Bagaimana sih pandangan saya atau menurut saya tentang kesetaraan gender yang tengah terjadi di Indonesia saat ini? Kalau menurut saya sudah cukup bagus, terbukti ketika halo, cek. Enggak ada. Masih terdengar? Cek. Ada? Ada. Ya, menurut saya sudah sangat bagus ya, terbukti ketika zaman pra merdeka ya, ketika itu ada yang namanya tokoh perempuan yang bernama R. Kartini. Dia merupakan salah satu pejuang daripada hak-hak dari perempuan tersendiri. Ya, kemudian setelah lahir seorang pahlawan perempuan tersebut yang bernama R. Kartini, terbukti muncul atau banyak sekali peranan-peranan wanita
yang bisa kita rasakan mulai dari presiden atau pemimpin negara yang dipimpin oleh anak dari insinyur tersendiri ya, yaitu Ibu Megawati, dan kemudian sekarang juga banyak dari kalangan-kalangan perempuan yang menduduki bangku pemerintahan ya, baik itu dari legislatif maupun eksekutif ya. Barangkali itu mungkin ada tambahan dari teman-teman sekalian ataupun Ibu, silahkan. Yang lain kalau mau ngasih tanggapan, saya persilakan. Ada yang mau ngasih tanggapan? Nggak ada? Coba dibuka satu pertanyaan lagi atau dua pertanyaan, silakan. Silahkan dari teman-teman apabila ingin memberikan pertanyaan. Barangkali Ibu bisa sedikit memberikan pendapat gitu Bu terkait materi yang sekarang kita bahas. Ya, terima kasih Radifan. Yang pertama adalah soal isu gender ya. Ini yang dibahas Radifan banyak sekali. Ada isu gender, ada isu feminis. Saya akan mulai membahas dari segi isu feminisnya dulu ya. Karena tadi sudah menyinggung soal isu feminis. Sebentar, saya buka PowerPoint-nya. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman membahas dari segi isu feminis atau isu gender, tadi pertanyaannya sudah seberapa maju sih di di Indonesia ya. Saya mau bahas tentang rezim gender dan isu feminis di kalangan Muhammadiyah karena kita masuk kepada persyarikatan Muhammadiyah dan mudah-mudahan ini bisa kemudian bisa menjadi catatan dan kemudian bisa menjadi pengetahuan bersama. Di layar sudah kelihatan ya. Nah, teman-teman, kalau kita ngebahas soal konsep relasi gender dalam pandangan Muhammadiyah dan Aisyah, ini terus berkembang sebagaimana termuat dalam kitab Adabul Mar'ah fil Islam. Ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1971 ya, walaupun sudah dibahas sejak tahun 1969. Ini kameranya kenapa nggak kebuka? Oke. Nah, kemudian di tahun 2010 isu ini kembali dibahas dan kemudian semakin menguat ketika pembahasan isu-isu perempuan dan anak, terutama dari perspektif tarjih Muhammadiyah. Dan puncaknya pada tahun 2015 itu menghasilkan sebuah putusan tarjih Muhammadiyah yang sangat progresif, termasuk perempuan boleh menjadi imam sholat ya.
Dan kemudian di tahun 2015, 2016 itu kemudian lahir yang namanya tuntunan menuju keluarga sakinah, di mana dalam Muhammadiyah sendiri keluarga sakinah itu adalah monogami. Jadi konsep gender, konsep feminis di Muhammadiyah itu sudah berkembang sangat kuat, dan ini memang karena lihat di realitas struktur di masyarakat kita yang sudah tidak mengkotak-kotakan lagi mana isu laki-laki dan perempuan. Jadi kalau tadi Radifan misalnya membahas bahwa orang yang tidak bekerja di wilayah publik itu dianggap tidak bekerja, sebenarnya itu ada catatan kritis bahwa perempuan yang bekerja di wilayah publik walaupun tidak menghasilkan uang, kalau disetarakan dengan orang yang bekerja di publik itu sebenarnya sangat menghasilkan uang sekali. Mengapa begitu? Karena Anda bayangkan saja kalau beli makan melalui online itu kan berbayar dan mahal. Ya nggak, Ine, April, Hafiz, Syalsabila, Kolbi, bener nggak? Bener kan? Nah, kalau ibu yang memasak kenapa tidak dihargai? Ibu kita yang masak itu kenapa nggak dihargai? Padahal kalau kita mau beli sayur bayam saja pakai online gitu, itu berbayar dan mahal. Ikan goreng itu kalau beli di luar mahal itu, Ine, April, ya kan? Tapi kalau ibu kita yang goreng menjadi gratis. Jadi kemudian ada kesalahan dalam memahami soal itu. Maka kemudian sudah mulai menghargai bahwa pekerjaan rumah tangga itu sebenarnya berbayar. Pekerjaan rumah tangga itu sebenarnya menghasilkan uang, karena tidak mungkin ada yang mengerjakan pekerjaan itu kalau semuanya keluar dari rumah. Begitu juga pakaian. Bayangkan kalau Anda laundry, itu paling murah 1 kilonya 7.000. Tapi kalau yang nyuci ibu gratis. Jadi semuanya harusnya dikalkulasikan dengan uang yang selama ini dibayarkan melalui laundry ataupun beli makanan melalui online begitu. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada pekerjaan yang menganggur di rumah. Itu sebenarnya bisa dikalkulasikan semuanya dengan uang. Nah, 2015 kesetaraan gender di Muhammadiyah secara fungsional itu juga mencapai momentumnya. Karena pada masa itu kemudian ada ex officio ketua Muhammadiyah itu salah satunya dari 13 pimpinan ada perempuan. Walaupun sekaligus ex officio sebagai ketua pimpinan pusat Aisyah. Jadi sudah tidak ada degradasi, sudah tidak ada pemisahan lagi antara kepemimpinan perempuan dan kepemimpinan laki-laki. Begitu juga tentang isu perlindungan anak ya, teman-teman. Fikih perlindungan anak yang ada di Muhammadiyah itu sebenarnya kontribusi penting dari feminis muslim yang ada di Muhammadiyah. Karena ini melakukan ijtihad dari Majelis Tarjih Muhammadiyah untuk memberikan tuntunan dalam perlindungan dan peningkatan kapasitas anak. Paling tidak dalam Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah ke-30 tanggal 23 sampai 26 Januari 2018 di Universitas Muhammadiyah Makassar itu membahas 6 isu. Yang pertama, anak terjerat hukum, tindak kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual yang meningkat kepada anak, tentang pengasuhan anak, kesehatan anak, dan eksploitasi anak. Jadi, kalau kita ngebahas soal feminis, itu adalah isu yang sangat progresif. Jadi feminis itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang selalu bertentangan, selalu bermusuhan, tidak demikian. Feminis itu sebagai suatu gerakan yang mendobrak ketidakadilan, dan pada saat yang sama feminis itu juga menuntut kesetaraan dan keadilan. Dan ini juga sebenarnya diatur di dalam Islam jadi kebolehan ya, atau memang bagian dari perjuangan nafas Islam itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dengan fikih perlindungan anak misalnya ya, kita ingin fokus ke sana, itu ada soal tauhid, keadilan, dan maslahat. Al-Qiyam, Al-Asyah. Jadi tauhid, keadilan, dan maslahat. Apa yang dibahas? Yang pertama adalah prinsip-prinsip universal, al-usul al-kuliyah. Jadi sifat-sifat yang umum, atau kemudian dielaborasi lebih detail menjadi prinsip kemuliaan manusia, al-karamah al-insaniyah, prinsip hubungan kesetaraan musyawah, prinsip kasih sayang mawaddah warahmah, dan prinsip pemenuhan kebutuhan al-hajat ya, kebutuhan dasar setiap manusia.
Dan prinsip ini bersifat sangat universal dan implementasi untuk dipraktekkan secara al-ahkam, al-far'iyah dalam kehidupan sehari-hari untuk perlindungan anak. Sehingga secara praktis itu memberikan perlindungan, misalnya untuk tumbuh kembang anak, hak sipil, keamanan, dan lain sebagainya. Ini kalau dari segi fikih untuk perlindungan anak. Nah, kembali kepada soal isu perempuan yang tadi dibahas oleh Radifan, feminis muslim itu mencapai momentumnya, Radifan dan teman-teman semua. Jadi feminis bukan sesuatu yang fobia lalu dimusuhi karena berasal dari terminologi barat, tidak ya. Jadi feminis sebagai sebuah gerakan menuntut keadilan dan kesetaraan, dan itu juga bermanfaat bagi perempuan dan laki-laki. Feminis sendiri tidak memusuhi keluarga, dan feminis sendiri tidak melarang orang untuk menikah. Jadi kalau dibilang bagaimana tentang keluarga feminis di Indonesia, mereka menikah, mereka punya anak, mereka beraktivitas, anaknya juga lebih dari 3 orang, lebih dari 2 orang. Jadi varian feminis itu sangat banyak sekali dan tidak bisa tunggal. Kemudian ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu tidak bisa dimaknai bahwa atau tidak bisa ditafsirkan serta-merta selalu laki-laki sebagai pemimpin. Kalau di banyak tafsir, misalnya tafsir dari Profesor Nasaruddin Umar misalnya, ar-rijal itu tidak dimaknai sebagai laki-laki, tapi sebagai yang maskulin. Dan sifat maskulin itu bisa laki-laki dan bisa perempuan. Jadi maskulin itu tidak selalu merujuk kepada laki-laki ya. Begitu juga qawamun ala nisa. Nisa itu bisa mustadafin, tidak harus dimaknai dengan perempuan. Berbeda dengan tafsir misalnya zakar, in zakari wa unsa. Nah, kalau zakar wa unsa itu udah langsung rujuk kepada jenis kelamin. Laki-laki punya penis, perempuan punya vagina, itu udah jenis kelamin. Tetapi kalau rijal dan nisa itu kepada jenis kelamin sosial atau jenis kelamin gender ya. Jadi dia bisa sangat fluid. Jadi dia maskulin itu bisa perempuan dan bisa laki-laki. Berbeda dengan kalimat in zakari wa unsa. Kalau in zakar wa unsa, zakar itu udah pasti jenis kelaminnya penis, laki-laki. Sedangkan kalau unsa itu jenis kelaminnya vagina atau perempuan. Jadi ini ada perbedaan signifikan. Nah, terkait dengan waris ya, waris itu 2:1 itu adalah batas ambang minimal. Ya, karena dulu perempuan itu dia barang yang diwariskan, begitu, tidak dapat warisan. Nah, sekarang dia mendapatkan waris dari Islam. Karena itulah kemudian Islam kemudian memberi garis bawah menjelaskan mendapatkan waris sekurang-kurangnya 2:1. Tapi itu bukan batas maksimal, itu batas minimal yang bisa diberikan. Bagaimana adilnya? Dia bisa waris 1:1, tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada pada masyarakat pada saat itu atau kesepakatan keluarga. Jadi bukan batas ambang maksimal 2:1 dalam waris, tetapi itu adalah batasan minimal. Nah, selain itu sejarah perempuan tadi sudah baik disampaikan oleh Radifan, di mana sebelum Islam datang perempuan tidak mendapatkan hak-haknya. Saya persilakan kepada teman-teman kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas, silakan. Silakan kalau ada yang belum jelas. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Kan ada kabar gitu di Taliban mereka melarang wanita untuk berkuliah gitu, untuk jenjang yang lebih tinggi. Nah, tapi yang diperbolehkan itu cuma anak-anak doang gitu, Bu. Nah, itu penyebabnya dan alasan Taliban melarang wanita berkuliah itu apa ya, Bu? Terima kasih. Ya, Ibu langsung jawab aja ya, Kolbi ya. Ada sebagian pemahaman yang konservatif ya. Apakah itu salah? Ya salah. Karena di zaman Nabi banyak sekali perempuan yang punya pengetahuan.
Aisyah itu orang yang meriwayatkan hadis paling banyak di zaman Nabi. Jadi Siti Aisyah istri Nabi itu orang yang meriwayatkan hadis itu ribuan dan paling banyak di zaman itu. Dan banyak sekali hadis-hadis yang kemudian dikoreksi oleh Aisyah. Ini menunjukkan bahwa sejak zaman Nabi perempuan didorong untuk punya aktivitas dan punya pengetahuan di wilayah publik termasuk ilmu pengetahuan. Jadi salah besar kalau kemudian Islam melarang perempuan untuk berpengetahuan atau berilmu. Karena sejak zaman Nabi perempuan didorong untuk berilmu. Nanti saya bisa kirim di WhatsApp grup tentang ulama-ulama perempuan yang dia banyak kiprahnya ya sejak zaman sahabat, tabiin begitu. Kalau teman-teman tahu Imam Syafi'i yang punya mazhab Syafi'i, beliau itu berguru kepada seorang perempuan. Jadi gurunya Imam Syafi'i itu perempuan, bukan laki-laki. Seorang Imam Syafi'i, ulama besar itu berguru kepada seorang perempuan. Jadi menyerap pengetahuan dari seorang perempuan. Jadi apa yang dipahami oleh Taliban itu sebenarnya keliru ya, karena tidak demikian. Yang lain silakan. Terima kasih, Bu. Teman-teman yang lain silakan. Ibu, saya izin bertanya. Di Indonesia kan udah banyak pandangan tentang lansia itu sebaiknya tidak usah menikah kembali karena alasan dengan fisik. Nah, itu termasuk termasuk feminisme radikal bukan sih, Bu? Terima kasih. Apa pertanyaan Hafiz? Radifan Ibu nggak jelas tadi? Halo, Ibu. Jelas nggak, Bu? Ya, gimana? Hafiz tolong diulangi. Iya, bukan di Indonesia ini kan rata-rata udah banyak yang menganggap pandangan kalau misalnya untuk lansia ini sebaiknya tidak usah menikah kembali untuk yang janda atau misalnya ditinggal suaminya gitu, Bu. Karena dengan alasan untuk kesehatan fisik gitu, Bu. Nah, itu termasuk feminisme radikal atau bukan ya, Bu? Tidak boleh menikah lagi gitu. Iya, Bu. Semisal statusnya udah sendiri gitu, Bu. Yang nggak boleh menikah siapa? Lansia, Bu. Oh, kalau hak untuk berkeluarga, hak membentuk keluarga itu sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Dasar sebagai hak dasar setiap individu ya. Jadi orang tidak dilarang kalau dia mau menikah gitu kan. Yang dilarang itu adalah pernikahan anak atau pernikahan di usia di bawah 21 tahun kalau Muhammadiyah, kalau negara di bawah usia 19 tahun. Jadi sebenarnya tidak ada larangan bagi setiap orang untuk menikah. Nah, untuk lansia sendiri sebenarnya itu kembali kepada individu apa tujuan dia untuk menikah. Saya pikir begitu sih, karena larangan menikah di Indonesia itu kalau di bawah usia 19 tahun. Jadi perkawinan anak itu dilarang. Tapi kalau sudah di atas 19 tahun, sudah di atas 21 tahun, kalau di Muhammadiyah itu 21 tahun ya minimal usia menikah, sebenarnya sudah tidak ada larangan. Begitu Hafiz. Baik, Bu. Terima kasih. Teman-teman yang lain? Silakan teman-teman yang lain apabila ya masih ada pertanyaan, karena topik kita sangat bagus ya mengenai tentang Kalau belum ada, saya pengen kasih tambahan sedikit ya tentang isu feminis tadi yang disampaikan oleh Radifan. Sebenarnya gini teman-teman, saya melakukan studi tentang apa sih yang disebut sebagai feminis. Jadi feminis itu kan indikatornya diantaranya adalah orang-orang yang mau terlibat dalam pengasuhan anak ya. Ternyata feminis itu tidak hanya berjenis kelamin perempuan, laki-laki yang mau mengasuh anak,
terlibat dalam diskusi dengan istri, seberapa banyak, punya anak, seberapa sering, kemudian juga mau terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, ngurus anak, begitu, menegosiasikan banyak hal kepada istri, termasuk mendukung istrinya untuk aktif di wilayah publik, untuk sekolah lagi S2 misalnya begitu, itu adalah indikator seorang laki-laki feminis. Jadi feminis itu bukan berarti lesbian ya, atau gay begitu, bukan ya. Tapi feminis itu adalah orang yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki. Jadi kalau misalnya Radifa nih mendukung istrinya nanti misalnya menikah untuk S2, S3 gitu kan, Hafiz terlibat dalam pengasuhan anak, Kolbi misalnya begitu, terlibat juga dalam ngurus rumah tangga, maka itu semua adalah feminis laki-laki begitu. Jadi feminis itu bukan sebagaimana yang ketakutan banyak pihak, ketakutan banyak orang, tapi feminis itu adalah sebuah isu yang dia mendukung kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki. Yang lain saya persilakan kalau misalnya ada yang ingin tanyakan lagi. Anggoro apa kabar ini? Zoom-nya nggak dibuka kameranya. Sehat Anggoro? Alhamdulillah Ibu. Sehat ya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Alpin tadi ada di grup, sekarang keluar ya? Iya Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa ditutup ya, Radifan ya. Sudah jelas belum teman-teman? Jelas Bu. Jelas Bu. Baik teman-teman, alhamdulillah kita telah melaksanakan perkuliahan pada kali ini, yaitu mengenai tentang Islam dan perempuan. Intinya perempuan bisa meraih atau cita-citanya atau meniti karir atau profesi setinggi mungkin, laki-laki juga sama gitu kan. Terima kasih kepada Ibu Yuli juga yang telah memberikan tambahannya terkait dengan materi yang telah saya bawakan tadi. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih.